Hai teman-teman, perkenalkan saya Hendrik Kartno. Saya mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Kali ini saya ingin membahas atau mengulas sedikit tentang e-medical record atau Electronic Medical Record. Akhir-akhir ini banyak ya sudah dibicarakan, didengung-dengungkan oleh pemerintah tentang Electronic Medical Record. Tapi sesungguhnya apa sih Electronic Medical Record itu? Di era digitalisasi yang semakin luar biasa canggih dan semakin maju ini, tentunya harus laras dengan layanan kesehatan di Indonesia, terutama layanan kesehatan di rumah sakit. Maka dari itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang membahas tentang pemakaian sistem digitalisasi dalam rekam medis di layanan kesehatan. Sebenarnya mengapa sih harus memakai e-medical record itu? Menteri Kesehatan mewajibkan nih semua layanan kesehatan di Republik Indonesia ini memakai Electronic Medical Record mulai Desember 2023 ini. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah ini sebenarnya lebih untuk mengambil data kesehatan dan layanan masyarakat Indonesia, terutama di bidang kesehatan ini seperti apa. Jadi bisa untuk database negara kita ini selama ini kan memang belum terekam dengan baik ya, karena kita masih secara manual dari unit kesehatan satu ke unit kesehatan lain. Jadi tidak bisa dikoneksikan nih dari satu layanan kesehatan ke layanan kesehatan yang lain. Sebenarnya manfaatnya banyak banget ya. Nanti kalau memang sudah berjalan dengan baik tentang e-medical record ini, jadi kita bisa membuka kapan saja medical record ini dan di mana saja oleh layanan rumah sakit. Selanjutnya, siapa yang harus memakai e-medical record ini? Sebenarnya yang harus memakai e-medical record ini tentunya yang orang-orang yang bekerja di layanan bidang kesehatan. Walaupun itu medis, non-medis, dia harus memakai semuanya. Dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang paling tinggi seperti rumah sakit YPA pun juga harus memakai layanan e-medical record. Klinik-klinik pun, praktek pribadi pun nantinya akan mengarah ke e-medical record. Jadi semua layanan kesehatan dari yang terkecil sampai yang terbesar akan terrecord dengan baik di satu database gitu. Jadi lebih mudah nih nanti masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan. Terus sebenarnya mulai kapan ya e-medical record itu harus dijalankan? Ini pemerintah sudah mencanangkan per Desember 2023 itu e-medical record wajib dan harus dilakukan di layanan kesehatan. Jadi mulai sekarang ini sedikit demi sedikit layanan kesehatan di negara kita ini mulai nih membenahi medical recordnya, terutama elektroniknya. Jadi membenahi dari sarana prasarananya, dari pemakaiannya seperti apa. Jadi mulai dibenahi sampai memang nanti target dari pemerintah untuk bulan Desember tahun 2023 ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Memang perubahan itu harus butuh suatu usaha, suatu kesabaran, dan suatu konsisten. Jadi biar program ini berjalan dengan baik. Terus kita sebagai pelayan di rumah sakit atau pengguna e-medical record, sebenarnya bagaimana usaha kita sih untuk bisa menggunakan Electronic Medical Record ini? Yang jelas pertama pasti akan penuh tantangan nih dari kita yang biasanya memakai manual, ya kan? Terus kita berubah menjadi digitalisasi, pasti banyak akan tantangan. Yang biasanya kita memakai pulpen, kita sekarang memakai laptop atau komputer untuk memasukkan data-data pasien
ke dalam sistem. Itu memang membutuhkan suatu usaha. Jadi makanya kita harus belajar sedikit demi sedikit, membiasakan bersahabat dengan digital. Jadi memang pasti akan terjadi resistensi dari pengguna-pengguna yang belum biasa memakai dari yang manual ke digital. Tetapi kita harus pantang menyerah dong agar program pemerintah ini berjalan dengan baik dan terwujud nih, gitu. Terus sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dari medical record yang di rumah sakit ini sebenarnya apa? Jadi kesimpulannya sebenarnya medical record itu kan penting tuh. Semua data-data pasien bisa record dengan baik. Jadi kita harus mendukung nih program pemerintah ini. Apapun itu tantangannya, apapun itu hambatannya, yakin bisa untuk melakukan medical record. Pengalaman saya sebagai pekerja di rumah sakit sih memang banyak sekali tantangan-tantangan dari perubahan manual ke digital. Tetapi dengan usaha dan tekad, kita sabar pasti akan bisa melakukan program pemerintah ini. Harapannya yaitu semua pelayan kesehatan di rumah sakit, di klinik, di layanan pribadi, dari medis dan non-medis bisa memakai dan terbiasa dengan elektronik medical record, gitu. Maka dari itu, ayo kita dukung program pemerintah kali ini untuk mendapatkan database layanan rumah sakit, layanan kesehatan di negara kita, sehingga akan semakin maju, semakin lebih baik lagi layanan kesehatan kita, semakin lebih terkontrol lagi layanan masyarakat, kesehatan ke masyarakat. Tentunya dukungan dari semua pihak, dari semua yang dari masyarakat, dari kita sebagai pekerja di bidang kesehatan tentunya harus konsisten. Dan teman-teman semua, mari kita dukung pemerintah untuk mencanangkan atau mewujudkan program medical record ini. Buah nanas, buah ceri, campur gula, enak sekali. Saya Retno yang pembawa materi ini. Hormat undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.